Ya, selamat sore Pak Selamat Edwardus sore. Kaise. Ya, Selamat untuk jabatannya sebagai ya. anggota DPR Terima kasih. Republik Terima kasih. Indonesia Ya, periode 2024-2029. terima kasih. Ya, saya mau memeja hijaukan Bapak Edo Kaise sore Ya, hari ya. ini ya. Meja Banyak hijau, daun juga meja hijau. ya meja hijau, Pak. Ya, oke. Ya, karena banyak hal yang mungkin patut kita diskusikan, Baik. perbincangkan, Terima kasih. juga ini menjadi sarana sosialisasi. Mm-mm. Namun sebelumnya kami juga menyiapkan cappuccino dari Ya, Hotel Halogen. terima Ya, kasih. saya. Terima Ya, kasih. Ya, silakan. baik. Kita ngopi-ngopi sore nih Pak di Oke. pinggir Hotel Boleh. Halogen. Kalau begini ngopi-ngopi begini kan ya Pak ya, tidak terasa kalau kita sedang ada di Oke. meja hijau. Ya. Mm. Iya, Pak Edo Kaise ya dari Partai PDI Perjuangan, Siap. mewakili suara rakyat dari Provinsi Papua Selatan. Ya. Nah, ini selama masa jabatan 5 tahun ini berfokus pada apa saja nih Pak Edo? Dan di DPR RI di komisi berapa dan membidangi apa? Iya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Papua Selatan yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya bisa ada di DPR RI melalui pemilihan legislatif 2024 kemarin. Iya. Untuk diketahui seluruh rakyat di Papua Selatan, saya ada di DPR RI pada Komisi 4. Komisi 4. Ya, Komisi 4. Komisi 4 itu membidangi pertanian, kelautan, perikanan. Lalu ada juga bulog, pupuk, karantina, kurang lebih itu yang ada kehutanan. Kira-kira itu yang dulu lingkungan hidup juga masuk, tapi sekarang dengan bertambahnya kementerian-kementerian, maka lingkungan hidup terpisah dari Komisi 4. Kira-kira itu ya. Kalau bicara masalah fokus sebenarnya fokus kita rakyat. Fokus kita rakyat. Apa yang menjadi bidang kerja saya atau bidang atau mitra Komisi 4 itu adalah perikanan, pertanian, juga kehutanan. Lalu ya ini urusan sebenarnya komisi yang ngurus perutnya masyarakat. Iya. Sabang Merauke atau Merauke Sabang ini komisi yang urus bagaimana rakyat itu bisa makan. Itu Komisi 4. Jadi mulai dari pertanian, ada kelautan atau perikanan, dan ya kalau pupuk atau karantina, ya peternakan, ya itu semua di Komisi 4. Maka saya punya harapan ketika ada di Komisi 4, ini juga bisa memberikan perhatian untuk Papua Selatan. Iya. Apalagi Papua Selatan dijadikan wilayah atau kawasan yang nanti juga menjadi proyek atau program swasembada pangan, itu salah satunya Papua Selatan. Ini yang sangat menarik dan sangat seksi sekali ini untuk didiskusikan nih Pak Edo ya. Nah, berarti di komisi yang membidangi tentang pertanian, perikanan, kelautan, ini jadi sejalan sebenarnya dengan proyek strategis nasional. Ya. Nah, ini menarik sekali. Sementara ini kan tengah bergejolak juga ya antara pro dan kontra, seperti itu. Sudah terjadi pembukaan lahan juga. Nah, bagaimana dari Bapak sebagai anggota DPR RI membidangi komisi tersebut melihat ini secara global dan juga secara fokus di Papua Selatan. Sehingga ini menjadi informasi juga yang sangat penting bagi kami masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Pak Edo. Baik, terima kasih. Memang Papua Selatan
proyek strategis nasional itu akan ada, itu entah optimalisasi lahan maupun cetak sawah baru dalam rangka untuk swasembada pangan itu sudah dilaksanakan. Hanya begini, berkaitan dengan PSN yang nanti cetak sawah baru, ini memang masih ada pro kontra. Pro kontra ini saya harap juga pemerintah pusat juga harus mendengar aspirasi masyarakat. Kenapa masyarakat menolak? Kenapa masyarakat menolak? Tidak bisa masyarakat menolak di satu sisi, tapi pemerintah terus saja melaksanakan. Itu tidak bisa. Harus, karena nanti akan ada muncul hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada konflik atau ada pro kontra di bawah yang menimbulkan hal yang kurang baik. Maka ketika ada penolakan mungkin dihentikan dulu prosesnya, karena menurut yang dengar pendapat beberapa waktu lalu itu masyarakat merasa kami belum diberitahu, atau kami tidak dilibatkan, atau kami tidak diberitahu, atau kami tidak ada permisi untuk masuk. Tiba-tiba langsung sudah ada gerakan-gerakan, ada ekskavator tiba, lalu bongkar hutan. Ini siapa yang izinkan? Misalnya, kalau misalnya pemilik wilayah itu mengizinkan tidak apa-apa, karena pemilik wilayah kan tidak satu orang, ada banyak orang. Banyak orang ini kita harus dengar juga. Maka harapan saya sebagai anggota DPR RI Komisi 4, mari pemerintah juga harus mendengar aspirasi masyarakat. Pemerintah juga harus membuka diri menerima aspirasi masyarakat. Jangan masyarakat menolak tapi pemerintah terus jalan. DPR RI dalam hal ini mencoba untuk memediasi atau mendengarkan aspirasi masyarakat. Kalau akhirnya DPR RI bisa menjadi mediator untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah pusat untuk bicarakan hal ini, itu lebih baik. Saya pikir itu lebih baik. Tapi jangan sampai proses ini terputus-putus. Terputus-putus karena ada kepentingan yang lain yang masuk di sana. Karena PSN ini kan program negara. Maka dalam hal melaksanakan program negara juga harus ada kajian yang luar biasa. Misalnya tanah ini apakah cocok untuk padi, misalnya kalau mau dikembangkan padi, atau cocok untuk tebu, dan lain-lain. Kalau untuk cocok untuk sagu, kenapa harus sawah? Kan begitu. Nah, tapi kalau memang cocok untuk sawah, silakan. Tapi diatur sedemikian rupa sehingga rakyat yang punya hak wilayah di sana juga bisa menerima bahwa silakan, kan warga negara juga. Tetapi kita warga negara sekecil apapun tetap harus dihormati sebagai warga negara. Tidak bisa karena kita punya kekuasaan begitu kuat lalu kita semena-mena. Mungkin kepekaan seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Harapan besar kepada wakil-wakil rakyat, baik yang ada di DPR RI, yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten, kan Bapak? Artinya kepekaan seperti itu. Nah, seperti tadi, ketika terjadi pembukaan lahan, apakah sudah melalui standar FPIC, melakukan dialog dulu dengan masyarakat, karena hutan yang dibuka saat ini sudah sangat luas dan ini sangat krusial sekali banyak pihak yang sebenarnya ini sangat berkepentingan dalam arti bahwa menjaga ketika di satu sisi banyak pihak yang menjaga hutan tapi di sisi lain ada pembukaan lahan. Nah, ini kan harus duduk bersama untuk bagaimana nasib dari masyarakat adat kita yang memiliki hak wilayah ini kan. Benar. Nah, berarti untuk dialog-dialog yang Bapak maksud tadi itu sementara sudah berjalan untuk memediasi ini? Benar. Jadi hari Sabtu kemarin kami ada pertemuan dengan masyarakat adat, lalu akan ditindaklanjuti besok 1-2 hari ke depan ini akan ada tindak lanjut. Jadi karena ini persoalan tanah,
maka kita harus teliti, kita harus secara serius, karena tanah itu tidak bisa yang bukan punya bicara untuk tanah itu. Harus yang punya tanah yang bicara masalah tanahnya. Karena kalau yang bicara bukan punya tanah, itu tidak bisa. Iya. Kalau saya punya tanah, saya bicara tidak masalah. Kalau orang lain punya tanah, saya yang bicara itu tidak bisa. Atau sebaliknya, saya bicara orang lain punya tanah, itu tidak bisa. Ini hal-hal yang begini yang kita harus tertibkan supaya apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu bisa diterima oleh pemerintah pusat, sehingga apa yang nanti menjadi pembicaraan bersama, DPR tidak akan membicarakan itu karena DPR tidak punya tanah. Yang punya tanah masyarakat adat. Mereka yang harus bicara kepada pemerintah pusat. Jadi ketika mau melakukan class action, nah dari masyarakat ini sendiri yang berkepentingan. Ya, masyarakat yang harus menyampaikan. Kami sebagai perwakilan, ya paling hanya bisa memfasilitasi dan memediasi. Itu saja. Saya pikir itu dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Iya, ketika melihat kerugian itu ada di masyarakat, kita harus berpihak kepada masyarakat. Ketika itu ada kerugian di masyarakat, kita harus berpihak kepada masyarakat. Tidak bisa kita berpihak kepada penguasa yang akhirnya mengorbankan rakyat, tidak bisa. Saya orang tua asli Domande. Tapi saya lahir besar di Asmat. Di Agats. Saya lahir di Agats. Besar semua di Agats, sekolah sampai SMP di Agats, SMA setengah di Agats, setengah di Merauke. Iya. Lalu kuliah ke Jayapura, kembali lagi ke Asmat, kerja di Asmat. 2004 jadi DPR di Asmat 1 periode, lalu berhenti karena tidak terpilih, lalu ke Jayapura, urus partai di provinsi, lalu ya ada di DPR provinsi 2 periode, kemudian sekarang ada di DPR. Dan berjuang lagi, ya hidup ini perjuangan ya Pak ya. Oke, jadi ketika melalui proses perjuangan yang cukup panjang, Bapak dipercaya oleh masyarakat mewakili suara di DPR RI, dan kepekaan inilah yang ditunggu oleh masyarakat, dan apapun yang terjadi pasti Bapak akan berpihak kepada masyarakat adat. Benar. Oke, siap. Nah, ini memang banyak sekali ya Bapak ya, mungkin isu-isu krusial yang memang juga harus didengar nih. Benar. Nah, sekarang ini itu kewajiban, harus mendengar. Karena untuk itulah Bapak ada di atas untuk bisa mewakili suara masyarakat. Oke, baik. Nah, itu baru satu isu ya, proyek strategi nasional. Belum lagi nih yang cukup menarik juga nih Pak, terkait dengan formasi untuk CPNS, ya dengan standar kemarin dibuka besar-besaran pada terutama juga generasi orang asli Papua untuk mendaftar sebagai CPNS dengan standar-standar tertentu. Nah, mungkin di beberapa tempat ada yang kurang puas seperti itu. Nah, ini bagaimana memitigasi hal-hal ini supaya tidak menimbulkan gejolak konflik, jadi bisa merembet. Hanya mungkin konflik horizontal, bisa saja jadi konflik vertikal seperti itu. Baik, sebenarnya bicara masalah ASN ini kan urusan negara. Negara menciptakan tenaga kerja. Kenapa negara menciptakan tenaga kerja? Karena ada tenaga kerja yang akan pensiun, maka harus disiapkan formasi-formasi. Dalam setiap tahun itu pasti ada yang pensiun, puluhan bahkan ratusan orang. Kalau seluruh Indonesia paling jutaan orang akan pensiun. Maka dimanapun harus ada formasi untuk menciptakan peluang-peluang kerja yang baru. Saya pikir untuk Papua, Otsus sudah jelas untuk kita. Sebenarnya kita tidak perlu takut. Pemerintah di Provinsi Papua secara keseluruhan maupun Papua Selatan, ketika ada formasi nasional, kita tidak harus menunggu formasi nasional. Karena kita punya Otsus, kita tidak harus menunggu formasi nasional. Ketika kita punya Otsus, kita bisa lakukan formasi daerah. Bisa.
kita tidak perlu menunggu formasi nasional, karena formasi nasional terbatas. Formasi nasional paling 2.000. 2.000. Kita sekian banyak. Kita tidak mungkin lakukan formasi nasional, ikut formasi nasional terus. Kalau hanya 2.000, siapa mau masuk di 2.000 itu? Maka sebenarnya kalau mau kita ikuti formasi setiap tahun, sebenarnya bisa, tidak masalah. Tergantung dari kita punya pemerintah daerah sekarang. Bisa bicara dengan BKN, tidak masalah. Menurut saya BKN tidak masalah. Karena ada aturan yang memberikan, misalnya di Undang-Undang Otsus memberikan kewenangan kepada daerah untuk menciptakan formasi-formasi lokal, tidak masalah. Harusnya itu dari kapan? Sejak Otsus ada, hanya kan tidak dilakukan. Jadi tidak bisa kita persalahkan Jakarta terus, Jakarta tidak bisa. Aturan sudah ada. Kita mau laksanakan ke tidak. Dari kita punya cara berpikir juga, cara memandang, ini kira-kira seperti apa. Karena kalau kita butuh misalnya saja satu SKPD dengan 100 ASN hari ini. Belum tentu tahun depan semua masih ada 100. Karena orang nggak akan pensiun. Ketika pensiun, orang harus isi orang baru di sana. Maka kita tidak bisa mengharapkan formasi nasional. Silakan kalau ada formasi nasional. Tapi daerah bisa bikin formasi sendiri juga. Jadi daerah juga memiliki kebijakan sebenarnya untuk bisa mengakomodir tenaga kerja ini. Benar. Sehingga orang bisa kita bikin setiap tahun, tidak masalah. Dan sebenarnya SDM kita, orang asli Papua ini sudah sangat mumpuni sebenarnya. Hanya mungkin ruang yang dibuka ini tidak seluas-luasnya begitu, Pak. Iya. Dan memang kita harus mempersiapkan diri betul. Mungkin pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada semua kita pendengar dimanapun atau yang nanti menonton atau melihat konten ini, saya pikir kita harus mempersiapkan diri. Sumber daya kita harus memberdayakan diri kita masing-masing. Sehingga kapanpun kita mau jadi apapun, pegawai negeri bukan satu-satunya sebenarnya. Ada orang kuliah tinggi-tinggi hanya untuk jadi pegawai negeri, saya pikir tidak perlu. Kalau kita apalagi mau kuliah ke luar negeri, kembali jadi pegawai negeri, bikin apa? Kalau saya orang mau jadi pegawai negeri, tamat SMA jadi pegawai negeri, mau nanti dikembangkan melalui apa, silakan. Atau S1 jadi pegawai negeri, sudah. Kadang orang berpikir hidup satu-satunya hanya pegawai negeri. Padahal masih banyak, orang masih bisa punya peluang kerja di mana. Hanya ya kalau saya contoh macam saya, dan dulu saya memang tidak mau jadi pegawai negeri. Kalau menurut saya menjadi pegawai negeri itu kita tersiksa. Tersiksanya kenapa? Tersiksa dengan harus bangun pagi jam 8 masuk kantor. Itu sudah jadi paten rutinitas. Iya, rutinitas. Saya tidak bisa begitu. Kalau saya pikir lebih baik saya punya jadwal sendiri, saya lakukan mengatur sendiri. Jadi kalau saya mau jadi pegawai negeri, 93 tamat SMA langsung jadi pegawai negeri di Merauke, di PU, karena itu sudah diminta. Tapi saya sudah biar proses berjalan. Jadi untuk saya kalau sebenarnya kita mau bicara masalah peluang, kita semua punya peluang. Kita semua punya peluang. Pegawai negeri, kita punya peluang semua. Maka kepada teman-teman yang mengurus misalnya di BAKN atau BKN, saya pikir kita kreatif lah untuk benar. Ya kalau 10 orang kita rebutan 50 untuk jadi pegawai posisi negeri, kan tidak bisa. Kenapa kita tidak bikin 50 atau 60 biar yang lain juga bisa dapat bagian? Kalau hanya tiga posisi di situ, kita ada 10 orang yang mau masuk di situ kan tidak bisa. Iya. Kenapa kita tidak buka lebih leluasa lah biar orang juga bisa berpeluang di sana.
kalau ada anarkis masalah ASN apa tidak usah, kita tidak usah anarkis. Jadi di pihak kita juga yang mau bekerja, mari kita mengembangkan kita punya diri. Saya biasa bilang, saya punya adik-adik yang mahasiswa dimanapun saya ada, saya selalu bilang dorong, kamu harus menjadi orang yang berkualitas. Bila perlu, waktu kamu masih sekolah, orang sudah bestel kamu, orang sudah ambil kamu, orang sudah minta kamu untuk jadi pegawai. Iya. Nah, jadi ketika tamat langsung ada lapangan ada lapangan pekerjaan. Ya kalau bicara ASN itu sebenarnya apa? Artinya bukan satu-satunya lahan pekerjaan yang bisa dihidupi kan. Sementara sebenarnya potensi-potensi lain yang dimiliki oleh anak-anak muda di Papua Selatan ini potensinya besar sekali kan ya, Pak Edo. Kalau secara fisik ya, sebagai atlet, tapi atlet juga yang berkualitas. Seperti itu. Belum lagi kreativitas, seni dan sebagainya itu yang jauh-jauh bisa dikembangkan. Lebih potensial lagi. Juga satu hal yang saya harap, Papua Selatan sudah jadi provinsi sendiri. Saya harap sekolah-sekolah kedinasan itu juga kita mulai bangun di sini. Iya. Seperti STPDN, Stipan, atau sekolah misalnya untuk perikanan, kelautan ya, macam misalnya dari yang perhubungan punya, itu sebenarnya bisa kita kembangkan di situ. Jadi tidak harus kita semua, kita ke Jakarta, kita ke Jawa. Jadi tidak harus semua sekolah di Jawa. Supaya bisa tercipta juga iklim kompetisi yang sehat kan, kalau ada di sini ya, Bapak. Benar. Tidak hanya bagi mungkin calon mahasiswa atau anak didik, tetapi juga bagi pengajar-pengajar pun, bagi sekolah-sekolah tinggi pun juga itu saling berkompetisi. Untuk menampilkan mutu yang terbaik. Berarti isu pendidikan ini itu kan sangat krusial sekali untuk wilayah Provinsi Papua Selatan kan? Benar. Oke. Jadi sejauh ini, jadi kira-kira tuh pendidikan di Provinsi Papua Selatan yang Bapak lihat bagaimana? Masih banyak yang harus dikembangkan lagi? Benar, pendidikan di Papua Selatan ini ya mau bilang bukan masih tapi sangat sangat banyak yang harus. Kalau kita lihat pendidikan zaman dulu dengan sekarang, minta maaf, saya mau akui zaman dulu lebih hebat. Iya. Biar ada satu guru dia mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6, anaknya tetap pintar. Iya. Hari ini ada guru banyak, tapi minta maaf, kadang mungkin karena keterbatasan tertentu, akhirnya guru tidak bisa di tempat. Ya sudah, akhirnya datang pada saat ujian. Anak selama misalnya 6 bulan masa sekolah, dia sekolah saja selesai, itu ya sudah, guru datang hanya untuk bikin ujian, naik kelas, mau tahu baca mau tidak tahu baca, yang penting naik kelas, memenuhi standar, mungkin memenuhi standar belajar. Berarti kualitas guru juga ini yang perlu diperbaiki ya? Kualitas guru harus diperbaiki. Misalnya macam sekarang, rata-rata guru yang bertugas adalah guru-guru yang pengangkatan dari SMA. Guru-guru yang bernip pegawai negeri jarang sekali. 1-2 yang masih bertahan secara khusus yang di kampung ya. Secara khusus yang di kampung, di SD, rata-rata SD. Kalau di SMP, SMA ya saya pikir ya masih ada lumayan lah. Tapi kalau SD, minta maaf, ini memang sangat membutuhkan keseriusan kita di Papua Selatan. Oke. Nah, terakhir ini Pak, terkait dengan masalah kriminalitas yang sering kali masih saja terjadi di Kota Merauke ya. Mungkin ini bukan memang bidang atau concernnya Bapak, tetapi sebagai sosok
figur Ya. orang asli Papua melihat seperti ini bagaimana? Karena ketika terjadi konflik-konflik horizontal ini kan sebenarnya dirugikan masyarakat kita sendiri kan ya Pak? Ya, baik. Saya pikir pasti polisi punya data. Polisi punya data, intelijen pasti punya data. Pelaku-pelaku yang selama ini ditangkap itu pasti diketahui alamatnya di mana. Nah, ini kan sudah bisa menjadi indikator. Oh, berarti kelompok dari sini, rumpun ini. Nah, kenapa tidak dilakukan langsung tindakan secara khusus, perlakuan secara khusus terhadap kelompok ini? Maksudnya proses hukum seperti Iya, proses hukum. Masukkan mereka di penjara atau tidak, bikin memang kalau memang perlu di kompleksnya itu dibuatkan pos polisi di situ, bikin pos polisi, tidak apa-apa, supaya memang diawasi, karena ini bagian dari pembinaan polisi. Tidak bisa dibiarkan. Orang tidak bisa berdendang ria dengan parang dan alat tajam di kota ini untuk mengancam orang lain, tidak bisa. Lalu kita punya polisi, tentara banyak-banyak, bikin apa? Bukan hanya mau jaga pemilu, tidak. Jaga masyarakat dalam kota ini lebih penting daripada jaga-jaga pemilu. Memang mungkin waktu pemilu dibayar, tapi kalau jaga masyarakat selama ini tidak dibayar, itu harus juga menjadi perhatian. Walaupun tidak dibayar, tetap harus menjadi kewajiban. Ya, kita kan jadi polisi untuk menjaga keamanan, bukan jadi polisi untuk terima gaji, saya tidak. Untuk menjaga keamanan, itu yang paling penting. Jadi saya harap kepada Kapolres, apalagi LO Polda Papua Selatan, ya ambil langkah-langkah lah. Gubernur ada, bupati ada, bikin pos polisi di mana-mana, tidak apa-apa. Bikin pos polisi banyak-banyak, tidak apa-apa. Dan harus tegas, tidak bisa kita main-main. Karena kalau yang saya lihat selama ini kan tidak ada ketegasan. Orang bacok orang, dikasih masuk sel, keluar, besok ada yang bacok lagi. Ini apa sebenarnya? Iya. Jadi harus ada ketegasan. Orang yang bacok ini dia siapa sebenarnya? Apakah dia sendiri atau dia dipakai oleh siapa untuk mengacaukan? Ini kan harus dicari. Ini apakah ini sindikat? Kalau memang ada sindikat yang harus diselesaikan barang-barang ini. Apakah selesainya itu dalam bentuk masuk penjara atau dilakukan proses hukum? Pokoknya sampai dengan Merauke ini harus aman. Kota ini harus aman. Iya. Mungkin juga di 4 kabupaten juga ya. Iya. Asmat, Mapi, Bovendigul Bovendigul harus diamankan. Mungkin sekali lagi biasa triggernya itu karena miras dan sebagainya. Ini juga kalau kita bicara miras juga ini kan sangat meresahkan sekali. Betul. Memang miras itu di satu sisi katanya itu untuk PAD. Tapi kalau PAD mengorbankan rakyat itu juga kan tidak bisa. Tidak bijaksana juga. Maka harus diatur, mirasnya harus tata baik. Kalau misalnya ada saya dengar dalam debat-debat kandidat ada bilang mau dikasih harga 5 juta satu botol apa, ya tidak bisa. Orang tetap akan beli karena itu kebutuhan orang. Jadi saya pikir bukan itu solusi. Kalau mau diberantas ya berantas sudah. Berantas benar-benar serius benar. Dan juga menetapkan regulasi yang benar-benar berpihak. Ada aturan ada aturan, dibuatkan aturan. Kalau memang kalau memang mau diberantas saja. Nah, termasuk juga minuman lokal, Pak. Iya. Minuman lokal ini kan murah harganya tetapi sangat membahayakan. Memang minuman lokal ini sebenarnya disalahgunakan. Minuman lokal kita di sini kan sebenarnya Sagero. Sagero, Sopi. Itu yang sebenarnya Sagero dan Sopi itu kan, Sopi itu dibuat dari Sagero. Selain Sagero, Sopi,
yang dibuat dari sagero itu tidak ada barang lain lagi. Sebenarnya minuman lain itu sebenarnya tidak ada. Yang sekarang orang bilang kaki anjing itu yang dibuat dari tepung terigu apa, Iya, atau tapong, ya segala macam apa istilahnya ya, apa banyak sekali. ragi, Iya, lalu pokoknya macam-macam yang tidak bisa mengukur dia punya kadar alkohol iya, berapa iya, persen, iya. akhirnya orang meninggal ya Sia-sia. bodoh-bodoh saja Iya, begitu, iya. sia-sia saja Dan justru begitu. banyak ini korbannya justru di anak-anak Betul, muda OAP yang betul. harusnya Ya, mereka punya potensi yang baik. karena orang misalnya stres, ya karena tidak dibina baik, orang berpikir lebih baik saya minum. Pikir dengan minum ini dia akan menyelesaikan seluruh persoalan dia, padahal tidak. Setelah minum, ya waktu minum semua persoalan selesai. Tapi setelah sadar, persoalan ada di depan mata. Iya, Ini yang tidak, karena tidak dibina sehingga orang tidak menyadari kalau masalah itu dia tidak akan hilang kalau kita iya. proses. Maka Milo sebenarnya juga bagi saya Milo yang lain-lain sudah tidak usah lah. Yang sebenarnya sagero itu kan biasa dipakai untuk acara-acara adat sebenarnya. Iya. Kalau di Marin sini itu biasa pakai untuk acara adat. Kalau orang ada acara pesta, Iya. ada pesta adat, Iya. baru orang pakai. Atau tidak misalnya ada masuk Minangka, orang pakai itu. Ada wati, ada sagero. Artinya untuk kepentingan-kepentingan yang positif Ya, ya sebenarnya Pak. bukan minum untuk capek, mabuk kemana-mana. Dia bikin susah orang lain atau bikin bau-bau mulut lalu bikin susah orang lain. Itu sebenarnya tidak. Kalau praktik macam begini sebenarnya polisi, sebenarnya pihak keamanan harus mengamankan. Tidak boleh tidak. Harus mengamankan. Tidak bisa kita membiarkan. Juga kepada kita punya teman-teman yang mau bilang ya penjual atau distributor juga harus ikut aturan yang ada. Ikut di aturan atau aturannya juga harus dibuat sehingga mungkin di tempat-tempat tertentu saja orang bisa dapatkan itu, tidak harus bebas ke tempat umum. Sehingga kios juga jual miras, di tempat miras juga jual miras, jadi semua tempat orang bisa jual miras. Malah sampai ada orang berdiri di pinggir jalan hanya untuk tanya perlu miras tidak, itu kan ada. Iya. Fenomena-fenomena begitu kan terjadi di masyarakat. Iya. Macam saya lihat di Jayapura kalau di Entrop malam-malam orang sudah berdiri baris di pinggir jalan, ini orang mau tanya minuman, perlu minuman tidak, atau di Expo. Di Merauke saya belum lihat fenomena macam ini. Yang artinya bisa terbuka begitu ya, belakang. Semoga tidak ada ya. Kita berharap. Karena menurut saya yang sudah macam begini, ini orang mau ambil kita punya nyawa. Ya sudah, saya mau bunuh engkau, jadi saya datang berdiri di sini untuk kasih kau minuman biar kau mabuk dan nanti kau mati. Tapi kita harus sadar bagian itu. Kita orang Papua, apalagi secara khusus Papua Selatan, harus kita sadar. Kita minum tidak ada hasil apa-apa. Kita hanya buat orang jadi kaya, kita menderita. Benar. Apakah kita mati atau nanti kita sakit? Ya, kita tidak pernah kita membayangkan atau tidak pernah kita memikirkan ketika kita minum, kita akan jadi sesuatu. Tidak pernah. Padahal kita tahu ketika orang minum, dia akan jadi mabuk. Ketika dia jadi mabuk, dia akan lakukan hal yang dia tidak bisa kontrol. Tidak ada keuntungan dari minum menurut saya. Maka ya untuk apa kita minum kalau tidak ada keuntungan? Kita kasih keluar uang, kerja setengah mati, kasih keluar uang hanya untuk beli minuman dan tidak ada hasil apa-apa. Jadi kira-kira harapan seorang Edo Kaise, anggota DPR RI, kepada mungkin pemerintahan provinsi yang baru nanti juga di 4 kabupaten ini untuk bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seperti apa agar Papua Selatan dengan 4 kabupaten ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya? Secara keseluruhannya ya baik.
secara keseluruhan saya harap kita mengatur regulasi-regulasi di provinsi yang baru ini, kita mengatur regulasi yang baik, karena nanti kita meletakkan dasar untuk ke depan ini. Saya harap dengan pemerintahan yang baru, DPR yang baru, ini kita bisa meletakkan dasar yang baik, baik di Provinsi Papua Selatan maupun di Kabupaten Merauke, Bovendigul, Asmat, dan MAPI. Ini kita bisa sinergis untuk membentuk peraturan-peraturan yang nanti sinkron. Jadi jangan sampai ada saling bertabrakan. Misalnya untuk pendidikan, kesehatan, perekonomian. Saya harap pengembangan perekonomian, karena orang kalau tidak makan itu bahaya. Orang kalau tidak makan, dia tidak tahu marah, dia bisa marah karena dia lapar. Itu maka kita butuh kesejahteraan masyarakat. Peluang-peluang pekerjaan atau peluang-peluang usaha itu harus kita juga berikan kepada masyarakat. Kalau kita punya masyarakat Nusantara, sudahlah, kita pasti itu bisa berkembang. Yang saya mau minta fokus kepada kita punya orang asli Papua, secara khusus Papua Selatan. Kalau kita punya masyarakat Nusantara, pasti bisa berkembang. Dengan caranya sendiri pasti bisa berkembang. Lalu kita punya masyarakat secara keseluruhan, banyak yang berada di tempat-tempat yang misalnya ada di Merauke, banyak dari mungkin MAPI, Asmat, Bovendigul. Mari kita coba lihat, kalau misalnya ada di Merauke itu bisa kita urus dengan baik, coba kita urus. Daripada kesian banyak tinggal terbengkalai. Ini butuh konsentrasi juga ya, sinergitas dari setiap pemerintah daerah untuk memperhatikan masyarakat yang ada hidup tinggal di Bapak ya. Karena misalnya masyarakat Asmat banyak ada di sini, tapi pemerintah Asmat belum tahu kalau mereka ada di sini. Mereka ini warga Asmat. Nah, ini yang harus macam MAPI juga. MAPI ada banyak yang di sini, KTP-nya di MAPI tapi tinggalnya di Merauke. Ini Boven juga begitu. Kalau bisa diatur baik supaya kalau mereka memang di sini, diatur bagaimana supaya maka di sini tuh hidupnya juga bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin bicara dengan pemerintah di Merauke atau provinsi supaya maka misalnya anak-anaknya sekolah atau apa. Lalu pembinaan, saya pikir pembinaan dan pendampingan selalu harus ada, harus ditingkatkan. Karena misalnya untuk anak-anak muda, orang bilang Aibon, banyak sekali di Merauke. Bukan hanya Merauke, Bovendigul, Asmat, MAPI itu sudah ada. Pengaruh apakah pengaruh dari Merauke atau dari mana-mana kita tidak tahu, karena kapal-kapal dari mana-mana semua juga bisa masuk. Sehingga saya pikir itu perlu menjadi konsentrasi kita semua. Kayaknya banyak sekali PR ya Bapak, dan kita berharap bertumpu pada wakil rakyat seperti Pak Edo yang juga berkenan boleh berbincang-bincang dengan kami, menjadi saluran informasi kepada masyarakat banyak. Jangan bosan-bosan ya Pak ya. Kalau kami meja hijaukan terus. Ya, tentunya selamat untuk bertugas di periode selama 5 tahun ini. Terima kasih. Untuk masyarakat di Provinsi Papua Selatan, sukses selalu. Terima kasih untuk meja hijau. Yang sudah memeja hijaukan Bapak Edo Kaise. Terima kasih Pak, silakan nih. Baik, terima kasih banyak.